Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai materi pada pagi hari ini, silahkan KM-nya untuk disiapkan. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum memulai materi ya, kalian sudah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah ya. Lebih baik itu kalian sebelum memulai aktivitas atau kalian mengikuti pembelajaran di pagi itu sarapan. Oke, Bapak absen dulu ya. Aden Adiansa. Oke, ada Aditya Ramadan. Oke. Aldo Isan. Oh, sakit. Oke. Ahmad Bagus. Oke, apa ya? Akbar Maulana. Oke, hadir. Al Jahidi. Oke, hadir. Ande sakit. Oke, Ajis Putra. Oke, hadir. Dendi. Oke, izin. Khairuddin. Oke, hadir. Juhari. Hadir. Khairul Mutakin. Oke, Khairul Umam. Oke, Miftahul Ulum. Hadir. Muhammad Fadilah. Oke, Muhammad Fadilah ada. Muammar Fadilah. Oke, Muhammad Alfir. Oke, Muhammad Ajril. Muhammad Ferdiansa. Apa ya? Muhammad Ilham. Oke, hadir. Muhammad Rizky Maulana. Oke, ada Muhammad Al-Muiz. Oke, hadir. Muhammad Fahri. Oke. Muhammad Iqbal. Oke, hadir. Muhammad Rifki. Mustafa. Oke, hadir. Rafli Hidayatullah. Oke, hadir. Rafli Maulana. Oke, hadir. Ragil. Apa ya Ragil ya? Oke, Riko Riyadin. Oke, izin Reno. Ada apa? Septiansa. Oke, hadir. Tegar. Hadir. Krishna. Hadir. Ubaidillah. Hadir. Waris Anbia. Oke, Alfa. Yoga Febrani. Alfa. Oke, semoga yang izin sakit cepat sembuh, cepat mengikuti materi seperti biasanya, dan yang Alfa semoga besok masuk ya adik-adik ya. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan mengasihkan materi tentang pengenalan kecerdasan AI atau AI, Artificial Intelligence. Sebelumnya pernah mendengar istilah AI itu? Nah, apa contohnya?
GPT. Berarti kamu sering searching ya. Untuk mencari tugas apapun itu bisa kamu chat GPT. Ya. Mudah apa sulit? Mudah. Oh, berarti mudah. Oke. Jadi apa itu artificial intelligence atau AI ya? Oke, kalau kita melihat dari definisi adalah artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan suara, pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan dan pembelajaran. Ya, sebelum kita menjelaskan lebih rinci lagi, lebih bagusnya kita akan menampilkan video ya tentang apa itu kecerdasan artificial intelligence atau AI. Oke, kita sambil nunggu ya. Oke. Harap diperhatikan ya sambil ini dia videonya ya, diperhatikan dulu. Oke, diperhatikan. Atau wajah kalian tidak lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari kita. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi yang produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada dimulai, AI dipakai untuk menjalankan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi kerja perusahaan rakyat. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI
bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk bekerja dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal penuh, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil yang mengenai luka dari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan itu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah dapat kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan ide di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video lainnya ya. Cita-cita, yang lebih baik. Oke, baik ya. Kalian sudah melihat video mengenai tentang AI ya. Saya ulangi lagi ya, karena materi sekarang mengenai artificial intelligence atau AI ya. Saya ulangi lagi, berarti adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pemahaman bahasa alami, pengembangan keputusan, dan pembelajaran. Oke, gimana tadi setelah kalian menonton video? Sangat luar biasa sekali kan? Ya, itu bisa menggantikan manusia. Oke. Yang kedua, sejarah AI.
sejarah AI itu 1956 istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan ya. 1960 sampai 1970 itu fokus pemecahan masalah dan logika. 1980 munculnya expert system. 2000-an perkembangan machine learning dan big data. Sekarang deep learning, NLP dan AI. Oke. Jenis AI. Yang pertama ANI atau singkatan dari Artificial Narrow Intelligence AI khusus untuk satu tugas. Yang kedua AGI Artificial General Intelligence atau AI dengan kemampuan mirip manusia. Ketiga ASI Artificial Super Intelligence AI yang melampaui kecerdasan manusia ya. Oke, itu adalah jenis dari AI. Oke, kita sekarang dikarenakan pembelajaran kita mengenai AI itu bisa kalian digunakan di apa saja. Contohnya Canva atau ChatGPT. Oke, sekarang banyak. Oke, di Canva silahkan dibuka Canva-nya. Oke, Canva-nya dibuka. Oke, Canva. Oke. Jadi kita di Canva itu sangat luar biasa ya. Ini ada desain untuk membuat desain, ada template, ada iCanva. iCanva. Oke. Contoh. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, contohnya gini. Kita membuka iCanva atau artificial apa? Ayo. Artificial intelligence atau AI ya. AI. Oke, kamu diketikkan di sini, oke, AI, pilih AI, klik di sini, sudah. Oke, sudah. Klik AI sudah. Oke. Kalian misalkan contoh nih, buatkan saya games tentang mapel informatika. Nah, sudah. Oke, sudah kayak gini. Buatkan saya games tentang mapel informatika. Ya. Setelah itu kalian pilih yang kirim. Ya. Pilih yang kirim. Setelah itu kau pilih slash yang kirim. Oke, dibiarkan. Oke, dibiarkan, ini lagi loading ya. Ini lagi loading. Oke, ini lagi loading kan. Nunggu proses sama kan? Oke, sama lagi loading biru. Oke, sama biru. Oke. Oke, lagi loading. Biarkan saja dia lagi proses ya, lagi proses. Lagi proses, kita nunggu prosesnya sampai selesai ya. Kita nunggu di proses selesai. Oke, kita nunggu dulu. Oke, lagi nunggu seperti ini. Oke. Nih, hasilnya kayak gini ya. Hasilnya kayak gini sudah bisa kalian klik mulai game. Oke, bisa klik mulai game atau mulai Oke, bentar. Oke, sudah mulai permainan. Oke, sambil nunggu kalau masih loading biarkan. Oke, kamu dulu. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan, 10 pertanyaan ya. Ini yang pertama, contohnya apa yang dimaksud dengan algoritma? Yang jawabannya ada di sini, bahasa pemrograman. Oke. Nah, ini lagi nomor 2 ya. Oke. Protokol yang digunakan untuk mentransfer file internet adalah 3 pilih atau HTTP, FTP, SMTP dan DNS. Oke. Sudah berhasil? Oke.
Oke, Bapak akan buat kelompok ya. Yang ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Jadi kelompoknya adalah 7, saya ulangi lagi. Ini adalah RKPD-nya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa memahami konsep dasar kecerdasan buatan AI, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus aktivitas inclusion atau memahami konsep AI, ya. Apa namanya? Ada di sini lembar kerjanya. Bapak nanti bagikan ya. Bagikan ya. Oke, untuk materi kali ini ya, kalian sambil RKPD sudah dibagikan. Materi semoga kalian lebih bisa diperdalam lagi untuk materinya, ya, dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, karena pembelajaran atau materi kali ini tentang artificial intelligence ini sangat luar biasa perkembangannya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa juga mengimbangi ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.